Dia kunci di depan, dia buang pakaian saya dulu tuh, saya masih jadi pengusaha. Saya orang ajar, kan? Saya gedor-gedor, dia diamin aja. Jam 3 pagi saya pulang, sama bos saya, buka 3:30. Bos saya kan udah ngantuk kan, udah mabuk. Kemarin ya, nggak jelas. Oke bos, dalam hati saya. Tadi kita seneng bareng. Sekarang gue udah susah, dia meninggalin gue. Udah, sampai pagi. Nggak dibukain saya ke rumah ibu saya. Termasuk saya, nggak mau disalahkan, ya kan? Iya. Tapi kalau kita jalan dalam daging, jadi apa? Lemah. Iya. Kan daging itu lah lemah. Jadi kalau dia jatuh sampai 20, 30, 100, 400 kali sampai nggak terhitung, lo hobi. Lo bukannya lo hobi, ya kan? Benar nggak? Selalu nyalainnya tantangan. Saya suka bilang sama istri, sama mama saya selalu bilang, Johan, kalau kamu menikah, kalau ada pertikaian, jangan keluar rumah. Jadi saya suka bilang, oh gitu. Emang kenapa sih mau nggak keluar rumah? Setannya banyak. Kita bilang gini, ya ini waktunya Tuhan. Oh ini jalannya Tuhan. Ini caranya Tuhan. Ini izinnya Tuhan. Ya, sering. Kita nggak lupa, kita suka lupa satu. Apa yang kita tabur kita tuai. Kita jadi kelihatannya hebat gitu di luar ya. Di atas panggung. Buat kesembuhan loh. Aduh firman semua, pembukaan. Iya. Di bawah panggung. Iya. Anak-anak bilang nggak usah pulang, Pak, nggak usah pulang. Iya. Apa jadi setan di rumah, nggak usah pulang. Terus istri bilang, kayaknya nggak usah lah dia pulang. Kan gitu kan? Iya. Jangan taruh tanganmu di apa namanya, di pipinya, di kepala. Jangan keluar kata kotor. Dia nggak layak untuk terima kata-kata kotor. Jangan kau pukul. Kamu pukul, kau lawan petinju kelas berat. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Pak Johan, aku mau nanya nih, polemik yang sering kita lihat di gereja-gereja yang terjadi sekarang tuh adalah bagaimana kita banyak mendengar isu, karena kan Bapak hamba Tuhan yang juga banyak orang bisa kenal Bapak, jadi pasti story-nya kita mau tahu insight-nya. Bagaimana sih seseorang yang dikatakan hamba Tuhan, mungkin dari awalnya dia setia untuk membangun pelayanan, tetapi pada akhirnya di dalam perjalanan dia yang tadi saya bilang, kembali lagi diuji oleh mamon, proses waktu yang akhirnya membuat dia sedikit menyimpang daripada kesetiaan dia kepada Tuhan, Pak. Baik terhadap, mungkin kita bisa mendengar pendeta yang juga jatuh ke dalam perzinahan, perselingkuhan, ya kan, dan juga bergaya hedon lah ya, mengejar tentang yang uang dan uang, ya Pak. Pertanyaannya adalah gini, kenapa sih ya Pak, apa yang menurut Bapak pendeta itu bisa akhirnya bisa seperti itu, Pak? Ada beberapa hal, tetapi yang paling yang kita bisa kenali, justru itu dimulai dari seseorang itu tentang pengendalian diri. Karena pastilah hamba Tuhan siapapun akan masuk di dalam satu proses itu. Betul. Tapi firman Tuhan juga menguatkan bahwa satu ujian dan pencobaan tidak akan pernah melebihi. Berarti itu ada jaminan dari Tuhan bahwa kita akan tetap bisa kuat. Contohnya, kalau perjanjian lama, saya suka untuk lihat seorang yang bernama Yusuf. Suka. Ya. Ada sesuatu yang dari Yusuf tuh yang seringkali suka menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita nggak lihat secara objektif. Yaitu Alkitab bilang Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kedua-duanya itu bisa membawa Yusuf ke tempat yang sangat tinggi, tapi sebaliknya bisa membuat Yusuf jatuh ke tempat yang paling rendah. Tapi dua-duanya dia lakukan dengan baik, dia pelihara dengan baik. Dan dari dua kalimat atau phrase atau kata-kata itu, Alkitab menempatkan bahwa Yusuf itu manis sikapnya. Alkitab nggak bilang elok parasnya terlebih dahulu, tapi manis sikapnya. Jadi artinya kalau saya menerjemahkan manis sikap itu sebagai satu
sifat, karakter, behavior. iya, behavior yang harus saya dan Ana memang harus pelihara dengan baik. Soal elok parasnya itu adalah satu gift dari Tuhan, ya kan? Keren, cantik, ya. Tapi kadang-kadang orang lebih melihat itu, bahkan mempraktekkan, mempergunakannya untuk sesuatu yang Salah. kadang mendukakan hati Tuhan. Kita sangat bangga loh Pak, Bu, punya hamba-hamba Tuhan yang menarik, ya kan? Betul nggak ya? Yang keren, yang ya kan? Kan namanya bintang filmnya Tuhan lah, kurang lebih begitu kan? Jadi saya juga tanpa melihat pun saya tahu bahwa Yesus pasti seorang yang ya tampan, ganteng gitu, pastilah ya. Tapi kita nggak lihat itu ada sisi genit, ganjil, ya. Bahkan memperangkap wanita, dari seluruh cerita. Bahkan saya senang bahwa di Kristen itu ada 4 Injil, ditulis oleh 4 yang berbeda, ya, dengan gaya tulisan yang berbeda, tapi mengarah kepada satu, ya, apa? Sangat mengagumi Yesus. Gak mudah untuk itu, ya. Bahkan dalam firman Tuhan ditulis dalam masa yang berbeda, betul nggak? Ya, dengan orang-orang yang berbeda, tapi anehnya tetap satu, ya. Mereka mengagumi itu, Juru Selamat, Anak Manusia, Anak Allah yang hidup. Nah, momen itu sebetulnya harus dipergunakan bukan hanya buat mereka, harus saya dulu terlebih dahulu. Tidak jatuh seperti kata Ibu di dalam perzinahan, ya, mamon, wah udah sangat nggak mudah itu. Tapi kalau kita percaya lagi bahwa Tuhan tidak akan pernah, ya kan, memberi atau mengizinkan ujian dan percobaan melebihi, berarti kita harus tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Kalau sampai melebihi, betul nggak Pak? Berarti saya, hamba-hamba Tuhan dan semua siapapun juga yang dipilih Tuhan pasti bisa melewati. Nah, soal berat atau tidaknya kan Tuhan yang jaga. Nah, kadang nih manusia, saya termasuk, seringkali kita bilang gini, ya ini waktunya Tuhan, oh ini jalannya Tuhan, ini caranya Tuhan, ini izinnya Tuhan. Ya, sering. Kita nggak lupa, kita suka lupa satu. Apa yang kita tabur kita tuai. Ya. Jadi kalau terjadi something happen, especially yang bad gitu, ya, yang nggak Tuhan kan, masa Tuhan? Enggak. Saya lebih percaya sekarang untuk hal yang pertama, apa yang kita tabur kita tuai. Jadi kalau ada seseorang jatuh, ya kau tuai lah. Ada teman saya satu, dia bilang sama saya, counseling, teman baik, anak Tuhan, kalau nggak bisa disebut juga hamba Tuhan, kan kita semua hamba Tuhan sama. Iya bro, gua kan juga udah minta ampun sama Tuhan, gua minta supaya Tuhan tidak permalukan. Iya, tidak. Terus dia minta ampun, lu diampuni. Ya. Tapi dia tanya, tapi kenapa ya perselingkuhan saya, gua udah minta ampun, apa gua punya anak? Saya bilang, itu tabur tuai. Ini maaf nih Pak Bu ya, terbuka saya ngomong. Sekali aja kita bisa loh. Bisa. Betul nggak? Tapi ada kita dengar kesaksian orang udah di vasektomi tetap terus. Betul nggak? Saya punya sahabat teman hamba Tuhan, ya, dengan istri dia udah vasektomi, dia punya anak laki-laki, ada perempuan 1, 4 laki-laki atau 3, dapat lagi udah vasektomi. Itu yang kudus loh. Yang suami istri, ya bagaimana yang nggak kudus? Iya. Sometimes untuk pertobatan dia kenapa enggak gitu? Bukan saya juga bilang mau apa judge dia, enggak, saya nggak judge. Cuman saya bilang bro, lu kan lama man, itu. Namanya upah dosa apa? Maut. Nah, tapi syukur kepada Kristus kan, bahwa maut itu dirubah kan. Dia yang tanggung itu semua kan, betul nggak? Nah, dia rubah itu. Puji Tuhan, tapi karena Kristus Yesus diampuni kita. Tapi ada dong di muka bumi yang tabur tuai. Saya jahat sama Bapak, saya pinjam uang sama Bapak, saya nggak kembalikan buat Bapak. Oke, bukan Bapak yang balas saya, nanti orang lain. Saya dapatkan itu, gitu. Jadi kalau orang bilang kok bisa jatuh, ya normal. Sebagai
hamba Tuhan pasti yang diserang duluan kita yang kepala, bukan yang ekor. Iblis kalau yang ekor nggak gitu suka. Maksud iblis gini, dia nggak usah gue gangguin, dia jatuh sendiri, benar. Tapi yang udah kepalanya dulu yang disentuh. Ya, dan itu termasuk, sorry to say, termasuk hamba Tuhan. Maka itu saya punya satu pengertian gitu. Kalau gue sendiri kurang kuat, karena kita tahu tubuh kita, betul nggak? Lemah pasti. Orang bilang kuat di atas panggung, di atas panggung, ini panggung. Pencobaan, maka itu saya hindari. Kalau saya pergi kemana dari 2008 yang berusaha bawa filter, bawa itu sebenarnya damai. Siapa itu? Yesus, benar. Ada yang kedua, ketiga. Istri. PM, pang-pang, ya nggak bos. Ya. Kalau kita lihat salaman dikit ya kelamaan dia langsung bagus itu bagus. Itu apa? Protection untuk kita. Iya betul. Saya kadang-kadang pasti, tapi Rasul Tuhan bilang, lu bawa kan buat apa dia? Dia buat protect. Iya. Dia diamin. Kadang-kadang mukanya nggak enak, biarin aja. Karena sering kita lihat mukanya enak. Ya, ada yang nggak enak mungkin ya Pak ya. Pojokan kayak cucian kotor. Saya bilang, "Mah, sini mah." Gini dia tuh saya betul. Ada di kadang-kadang, oke ikut lagi gitu kan. Terus Tuhan bilang, kan lo yang suruh. Iya. Iya dong. Lah beda, ini suara Tuhan. Tadi suara daging. Mah, ya mah. Saya bilang sama ibu, Bu, istri saya, gitu kan, ibu-ibu. Bu, sini. Ya gimana dia nggak begini kan? Ya kan, kiri kanan orang, ya kan? Ya kan, ayam, ya kan? Namanya istri, kecuali kalau emang dia nggak sayang saya. Nggak pernah nyelai apa itu perempuan. Jadi kan ada. Saya udah tahu. Kalau saya ditanya begitu, udah kalau kita ajak berubah dia lah. Ayo gaya bebas, istri saya yang paling keren. Berubah lah gitu. Kembali ke manusianya yang tadi Bapak bilang, gimana caranya gitu? Ya manusianya lah. Lo tahu bahwa di luar itu berat, ya kan? Ayo. Dia juga nggak mau diajar, untuk setiap detik enggak. Tapi ada momen-momen kita pakai hikmah. Kayaknya di kelompok ini kayaknya banyak yang bagus-bagus ya kan gitu ya. Kayaknya di sini banyak yang bagus-bagus ya kan. Tapi kalau ada momen dia sendiri, aku mau saya ikut ya kan dia kayaknya tantangannya kurang gitu. telling the truth ya ada. Tapi kalau yang bagus-bagus, yang keren-keren, kita nggak usah suruh dia udah datang. Saya suka bercanda. Kan mau ibadah. Langsung aku nggak usah ikut, cuma hanya untuk ya kan. Lihat tandarannya keren karena hikmat aja gitu Pak ya, untuk menghindari ya kan. Karena kata orang bilang apa better not better cure ya kan, better lebih baik menghindar, lebih baik mencegah. Ya kan, iya betul. Daripada kita ya kan, daripada menyembuhkan ya kan. Iya. Apalagi kan Bapak kan pasti banyak jemaat ingin kenalan, ingin minta tahu. Kadang-kadang kan nggak ada itu ya Pak. Kadang-kadang kan kayak anjing atau kayak anabul ya atau kucing atau ular, dia tuh ini ancaman gitu kan, ada gitu. Kita jangan cuma kenapa sih harus gitu, kita kan harus. Nah ini kadang-kadang ini laki ini pendeta mau menang sendiri gitu nggak apa-apa karena namanya undang-undang memang harus gitu kan. Istri nanti baru kita udah mau capek baru ya kan, orang cuci siang hanya untuk urusan cucian kotor siang kan. Kalau dia apa ya dia berdiri apa ya foto mah ya, gimana sih Bu ya? Dihargai. Di depan 130 ibu-ibu terus jalannya itu kayak ada tarikan di belakang gitu ya. Saya lihat di situ, mantap. Dari jauh kita bicara kasih. Yesus selalu bilang kasih ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita harus sama-sama apa? Kasih kesempatan.
harus kasihan, ya. Iya. Sisi lain dari kasih itu sendiri ada kasih. Lagian balance juga kan, Pak. Iya. Kadang-kadang saya lihat kalau habis pelayanan, ya, saya lihat dia tidur di mobil, ya. Kasih, ya. Itu lihat tuh pendamping lo, kata Tuhan. Iya, kasih. Yang belain lo tuh. Iya, kasih. Jadwal semua tuh dia tuh, lihat tuh yang atur. Memang dari aku. Iya. Nah, kalau saya lagi hitung persembahan kasih, ada tuh saya di depan itu, saya hitung barang tuh. Cuma liatin. Terus saya, ini buat kamu, ambil deh. Cukup nggak kamu? Cukup nggak? Tapi tangannya megang. Emang cukup nggak? Kayaknya kenceng. Saya tarik pasti robek. Kamu udah cukup belum? Ya, istri di other side. Wah, gitu. Setiap wanita pasti seneng lah dikasih uang jajan. Cuma mau berusaha aja gitu, bukan mau tampil baik, tapi mau benar gitu, mau dibenarkan atau dipuji, bukan dipuji Tuhan. Ini kayaknya yang Tuhan mau ya, gitu. Iya. Jadi intinya kan sebagai hamba Tuhan kan makanya untuk mencapai ke situnya filter tadi yang bisa dibawa-bawa ya. Salah satunya ya. Berarti kan artinya di dalam rumah tangga harus akur dulu, harus ada hubungan baik dong ya Pak ya. Saya ya Bu ya Pak, telling the truth ya. Saya keluar kalau kata ada perdebatan dikit saya nggak keluar. Tapi kalau pas ada jadwal khotbah nggak keluar gimana? Saya minta maaf. Minta maaf dulu sebelum khotbah ya. Saya bikin itu supaya gini, doa saya nggak terhalang. Terus khotbah saya jadi bagus. Ya. Benar nggak? Ya. Yang Bapak kata dia, hal kecil lah Bapak kata. Iya. Kaos kaki saya, itu ada di sepatu, gitu kan? Saya nggak ada mas. Ini sepatu juga nggak ada. Nggak tahu, saya nggak pernah sentuh. Ya tapi nggak ada bagaimana? Ya saya nggak tahu. Kayak penyanyi saya lihat nggak tahu. Ya udah. Kan kamu harus tahu, kan cuma di kamar. Ya saya nggak tahu, saya nggak. 5 menit saya tanya, Mbak, kos kaki kemana kos kaki saya? Tadi lu baru ke bawah, kelupakan. Tadi malam, kan dia kan. Saya mau tanya dia lagi, pasti nanti ribut. Dia akan berusaha. Jadi saya bilang, Ma, ternyata kamu yang bawa ke bawah. Nggak tahu lah, saya pusing. Nah, tapi dia udah gini. Berarti udah mungkin dia ada yang mau jatuh nih, ya kan? Jangan diserah. Saya mau jalan terus saya kasihan. Lalu saya bilang, ya udah, ternyata pembantu yang bawa ke bawah, ya kan? Gua nggak tahu dari mana dia bisa masuk. Tahu nggak jawaban dia? Saya. Oke, Ma. Oke. Haleluya, Ma. Oke. Saya karang sendiri. Oke. Haleluya. Amin. Iya. Beres. Kebaktian juga kita minta hadirat Tuhan kita. Wow. Pasti, karena kalau ada damai sukacita, powerful, ya. Kadang-kadang saya mau tutup ya Tuhan bilang, di sini ada yang sakit. Saya bilang, di Tuhan ini udah mau doa berkat, kenapa lagi pakai ngomong ada yang sakit? Saya tuh orang simple. Tuhan bilang, cepat ada yang sakit. Di sini ada seorang ibu yang sakit, cepat dia punya penyakit kulit yang akut. Kalau dia hebat dia maju ke depan. Kalau dia mau berani maju ke depan, saya akan berdoa buat Anda. Dalam hati saya, Tuhan, dia udah mau doa berkat udah pada berdiri. Enggak ada yang maju, Ma. Saya lihat dalam hati, tuh kan salah gue. Dari awal gue bilang salah, ya kan? Ngarang nih gue yang ngarang. Ya tengah peka gue sama Tuhan, Tuhan nggak ngomong, gue pedulin seperti gitu. Angkat tangan lu biarlah berkat daripada Bapa bla bla bla, kasih sayang anak yang tunggal dan bersekutu dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu jabat tangan sama Anda. Ya, begitu mau habis ada ibu-ibu di pojokan, dia lihat, terus saya bilang nggak lihat yang penyakit kulit, ya malu pasti. Man gue yang lebih malu, ya jemaat kan udah pulang, orang-orang bilang apa? Pendeta sesat, ya kan, nubuat, bohong, nubuat, jadi begitu tuh. Mati saya, ampun ya. Lu yang nggak maju gitu ya? Iya, saya bilang sama istri saya, ini dia mau minta doain di sini sekarang, enggak? Iya. Dia bilang gitu, dia datang. Mbak, orang Jawa, Pak, sini kau Pak, sini kau pernah gini, warna biru, Pak. Ya buka, Pak. Itu maaf koreng, luka, menana. Saya terus dia bilang, istri saya, malu nih Pak, malu.
Saya yang nangis. Oh. Ya, Tuhan bilang, mana yang lebih malu? Dia atau kamu dipermalukan? Kamu nggak malu? Apa? Nah, saya berlutut pas saya bilang, nama Yesus ya, Mbak. Tuhan tolong. Saya juga bukan hamba Tuhan terlalu suci, jadi saya pegangin koreng-koreng yang di balik itu, dia buat kain. Dia kan orang daerah. Dalam nama Yesus, ini di daerah kata dia. Nama Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan sembuhkan ya. Tuhan saya nangis, haleluya. Kita nggak ketemu. Beberapa bulan kemudian saya datang, bertahun. Hari jauh dia panggil istri saya, Mbak serius, Mbak Nek, saya nyanyi apa? Wah, ada sembuh. Terus dia, ya ada mau kering, baru ada kering. Ya. Saya di belakang. Oh Yesus. Ini cuma mau supaya nama dia ditinggikan, ini disembuhkan. Kita jadi sarana. Terus Tuhan bilangin, ada masalah mana? Dia mau maju kayak nggak maju kan tetap kerjaan lo. Udah dong kan udah beberapa tahun ya tuh ya, saya ngerti kayak gitu. Jadi peran istri. Jadi intinya Bapak ngomong dulu supaya walaupun orang itu nggak maju minimal dia dengar, oh Bapak mau doain dia, jadi terpanggil ke Bapak. Kalau Bapak nggak mau maju ke depan, ya karena malu kan. Luar biasa. Iya. Gitu ya tuh luka. Jadi belas kasihan itulah yang membuat Bapak akhirnya nggak kesel, nggak merasa harga diri Bapak sebagai hamba Tuhan. Karena harus dimulai dari rumah, dari Yerusalem kan, belas kasihan itu kan. Buat apa kita jadi kelihatannya hebat gitu? Hebat di luar ya. Di atas panggung, membuat kesembuhan loh. Aduh, firman semua, pembukaan. Di bawah panggung, anak-anak bilang nggak usah pulang Pak, nggak usah pulang. Apa jadi setan di rumah, nggak usah pulang. Terus istri bilang, kayaknya nggak usah lah dia pulang, kan gitu kan. Tapi begitu kita turun ya Pak, istri gimana foto? Wih, mantap. Boleh tahu anak-anak saya di Bapak. Oh hebat, apa luar biasa, Tuhan yang hebat. Benar dia, Bapak rasa senang. Kalau orang lain, ya cuma orang lain nggak gitu kenal kita. Tapi kalau di dalam, dia bilang kita begini, senang. Luar biasa. Nah, satu lagi Pak, kan kalau kehidupan Bapak dengan Ibu, pernikahannya ini menurut saya luar biasa dan sangat sedikit orang tuh yang dikatakan gini, pro dan kontra di dalam hubungan suami istri. Jarang sekali pria tuh yang seolah-olah tunduk nurut sama istri. Kalau Bapak, kita dengar ceritanya kan seolah-olah Bapak tuh mau diatur, mau nurut lagi gitu kan. Nah, bagaimana dengan banyak orang yang berkata, takut sama istri lu nurut lu. Kan katanya suami tuh imam, istri harus yang nunduk. Nah, ini yang terjadi. Anda semua orang bilang, oh saya takut istri. Sekarang lagi viral juga, takut istri. Saya nggak pernah takut sama istri saya. Cuman memang dia lebih berani dari saya, itu aja. Kan dia lebih berani. Ya. Tapi on the other hand, mama saya selalu ajarin dari kecil sampai udah dewasa, kamu jangan pernah pukul istri ya. Papa lakukan itu buat mama, itu pelajaran buat kamu, jangan pukul istri. Kasihi dia, karena yang ngomong yang sayang sama saya Pak, dan yang sayang sama dia, nyambung. Dia jadi contoh hidup buat saya. Itu nyambung. Akhirnya Tuhan ngomong sama saya, jadilah contoh hidup. Tuh, role model. Jangan taruh tanganmu di pipinya, di kepala. Jangan keluar kata kotor. Dia nggak layak untuk terima kata-kata kotor. Jangan kau pukul. Kamu pukul, kau lawan petinju kelas berat, ya kan? Yang beratnya mungkin 170 kilo. Kalau lawan, nyelunya hitam semua. Jangan lawan istri. Nah, saya kena apapun. Sama dia aja, Mas. Tabrakin mobil saya 2 kali, orang baru cicilan pertama. Karena masih ada 4 tahun kan, itu 4 kali 12 berapa? 48. Baru pertama baru bayar sekali, jadi 47 kan. Saya lihat ya, jadi saya pikir Tuhan bilang, udah. Yang penting kan dia nggak cacat. Iya. Jadi selalu ada pengendalian diri itu. Saya suka dengan kata buah roh. Kasih dimulai, ditutupnya dengan pengendalian diri. Jadi kalau kau punya kasih,
maka pasti kau punya pengendalian diri. Jangan dipisahkan, karena dimulai dengan tapi buah roh adalah Kasih. Alkitab tidak bilang tapi buah-buah roh, walaupun kita hitung 9 tapi jadi 1, nggak boleh dipisahkan. Kalau saya punya kasih sama dia, Lengkap semua. harusnya saya bisa kuasai. Harus. Bohong, Kristen bohong, punya sukacita tapi nggak ada damai sejahtera, gimana sih? Benar nggak Pak? Satu paket itu. Bener, itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kadang mencederai saya Bu, untuk kata ibu tanda kutip ya orang-orang mengalah, saya bukan mengalah, karena saya tahu dia, gue ini kalau dipancing keluar semua. I know. Bisa juga ya istilahnya daging ya. Bisa. Saya mau pembantu rumah tangga tanpa bermaksud sombong. 30 tahun lebih, 34 tahun kita punya pembantu rumah tangga, belum pernah satu hari pun saya marah. Sama saya lagi, kali belum nggak pernah. Kalau saya marah cuma, Mbak, tolong kopinya, ya. Tapi bunyinya lah, kos kaki. Serius. Ya, kadang-kadang kita udah. Saya bilang kopi, kamu bilang kopi, bisa kan? Bisa. Tiba-tiba kayak ada roh Tuhan yang bilang, dia pembantu rumah tangga. Kalau dia pintar, itu mama saya ajarannya. Dia jadi asisten kamu, ya benar. Karena dia pembantu rumah tangga. Oke, Mbak, thank you ya untuk kaos kaki. Sekarang nih saya bilang, Vi, tau gak dia bilang apa? Nah itu baru jelas. Ya, jadi rupanya kayak gue nggak jelas. Dari tadi Pak, enggak Pak, tadi Bapak bilang kaos kaki. Ya betul, kan kamu udah bawa, nah sekarang kopi. Oke. Gitu dong, jelas. Baru kata firman Tuhan ya, yang mengerti itu. Maka itu dia, supaya kau mengerti kehendak Allah. Ada kan? Efesus pasal yang kelima ayat 17. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Supaya kau mengerti kehendak Allah. Jangan bodoh kita. Iblis ada selalu dekat kita. Biasa, mencobai Pak. Ada hal dikit ya. Kadang-kadang saya lihat, justru saya di Manado lagi, sama pejabat Manado di lagu apa? Balik lagi acara KKR. Terus ini kan suka bercanda. Ini lupa deket-deket istri Pak. Mama terus nih. Terus dia telepon, aduh tuh pejabat senang mama kan. Kadang-kadang kita kan gitu. Kadang-kadang suka bercanda nih. Emang kok nggak bisa? Kok bisa? Kita bilang, cuma di situ kok. Halo. Kalian dulu kata dia, di belakang. Cowok. Oh. Iya. Terus dia bilang gini, nggak tahu dia cuma goyang-goyang di belakang. Nggak tahu. Oh iya. Saya kalau istri saya pergi Pak, saya nggak pernah tanya. Enggak. Saya hampir seumur hidup saya nggak pernah cemburu sama dia. 99,9. Kok bisa nggak cemburu? Enggak. I trust Pak. Wow. Karena saya tahu, sumpah demi Tuhan, gue nggak akan kita kata-kata. Bener kan. Karena satu hari saya peluk dia, saya bilang, kalau gue mati gimana? Lu kawin lagi nggak? Cuma ada bau kamu, Tuhan Yesus, kamu yang satu-satunya. Amin, awas banget, awas banget. Aku sampai mati, lu kawin lagi, gue bangkit dari kubur. Gue cekek lu. Terus sudah jalan Pak ke kamar mandi, dia yang kejar saya. Dia panggil ke Papa, kalau lu gue mati gimana? Lu jangan tanya dulu. Kamu nggak mau kawin? Ya nggak lama gitu. Udah 6 tahun apa sih? Udah kamu wanen. Nah, ada bercanda di dalam. Ada apa? Nggak serius gitu ya. Dan jangan semua serius. Semua ditanggapinya dengan marah, kasar. Tanggapinya dengan baik-baik. Ya? Nggak ada kok. Menurut hemat saya nggak ada wanita yang mau selingkuh. Nggak ada laki yang mau cerai. Setan yang buat itu setan yang buat itu. Kita sih enggak. Bapak ketemu istri ketemu bapak, pasti awalnya mau baik-baik, masa gini. Kita nikah itu kalau gue nanti selingkuh ya terima ya. Nah gitu. Semuanya pasti yang baik, benar nggak Pak? Tapi nggak bisa mengendalikan diri. Amin. Mengendalikan diri. Ibu bapak nanti lihat lagi Galatia 5 ayat 22. Iya. Anehnya di ujung dia ngomong. Iya. Jadi waktu dia tutup dengan kebaikan semua, Iya. tapi hati-hati pikir, aku juga punya pengendalian diri. Jadi siapa yang hidup dalam roh, dia punya pengendalian diri. Iya. Jadi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, sorry to say,
kau hidup dalam daging. Tapi saya menarik ya lihat Bapak begitu pengendalian, karena jarang-jarang loh Pak pria, sekalipun dia pendeta, yang hampir nggak marah. Memang saya percaya ya, karena anak udah validasi, cerita Bapak saya percaya Pak. Fokus dengan itu. Dengan objeknya, tidak Saya lebar. tanya sama dia, kenapa kamu tak berantem? Gitu kan? I'm sorry, udah saya diam, udah begitu. Jadi selalu menjaga nadanya itu rendah ya Pak ya. Ngapain kita terus kan? I'm so sorry, Daddy. I'm so sorry. Daddy, if I have money, Daddy, I will give you back. I will pay you back. Mau diapain lagi, Pak? Terus Tuhan, pokoknya senada dengan itu. Kalau kita mau peka, biar saya hidup dekat dengan Tuhan. Saya nggak bilang saya dekat sama Tuhan. Ada suara gitu, udahlah. Yang dia balik. Nggak ada cacat gitu loh. Perimbangannya sebenarnya bukan saya, Tuhan, roh Tuhan. Jadi saya yang mempertimbangkan mau terus atau enggak. Seperti Yusuf didatangi oleh malaikat, jangan ceraikan dia. Saya juga ada di pihak Yusuf, sering begitu. Tapi pertimbangan itu datang. Marry her, gitu. Anak yang dikandungnya ada Roh Kudus. Yusuf percaya, gitu. Nah, untuk pertanyaan Bapak yang terakhir, sebelum nanti saya mau tanya beberapa ke Mercy lagi. Jadi balik lagi yang menarik dari, memang kan kami sudah kenal Pak Johan udah lama, dari khotbahnya kita lama-lama juga bisa mengenal pribadinya. Sekarang juga luar biasa ya, pengendalian diri yang betul yang kami lihat dari Bapak yang jarang banget pria bisa punya Pak. Tuhan lah yang baik. Yes, tapi maksudnya tadi relate dengan proses yang Bapak bilang, saya sudah diproses dulu nih sebelum jadi hamba Tuhan, sebelum jadi kayak gini. Jadi mungkin untuk para pria-pria yang sampai hari ini juga bergumul dengan emosi, entah dengan alasan Kesetiaan. apapun ya, pria bisa dalil apa saja untuk melegalisasi amarah dia Pak. Itu yang kita tuh suka, nggak suka tuh di situ. Pesan-pesan yang mungkin Bapak bisa kasih ke para pria, dan saya cuma satu clue yang saya relate adalah Bapak diproses. Nah mungkin untuk para pria-pria yang bergumul di emosi, karena emosi itu kan membuat rumah tangga ribut Pak. Betul. Jadi ujungnya nanti akhirnya, karena kan istri kalau ribut terus jujur nggak nyaman, rumah tangga nggak nyaman, dan akhirnya menyulut terus, kayak efek domino Pak, berawal dari emosi Pak. Jadi kita belajar aja, bagaimana kita bisa sampai ke tujuan itu. Contoh, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi orang yang diberkati, pengusaha yang berhasil, kan harus belajar. Belajar aja. Belajar dari mana Pak? Yang pertama, belajar dari Yesus. Itu udah yang paling hakikat, itu nomor satu. Yesus. Kalau Yesus kan Alkitab bilang, and the disciples followed him. Jadi murid-murid mengikuti Yesus. Mengikuti apa? Langkah, tingkah laku. Betul nggak? Gaya hidup, ya kan? Ikuti. Jadi karena dalam proses itu ada banyak hal yang kita pelajari. Pelajaran yang pertama adalah belajar dari Yesus. Suka nggak suka, you wanna be perfect, belajar dari Yesus yang perfect. Gitu. Ada kelemahan, keterbatasan, iya. Tapi setelah belajar dari Yesus pelan-pelan, itu kelemahan dan keterbatasan akan berkurang. Nah itu yang pertama. Jadi nggak mungkin lah Yesus nggak bisa rubah, pasti dia bisa rubah. Asal belajar dari Yesus. Berusaha untuk menjadi seperti Yesus, bukan berusaha jadi Yesus, tapi menjadi seperti Yesus. Christ-like. Ya, Christ-like. Yang pertama. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Apa yang kau pernah kerjakan, lakukan, ya kan? Kalau itu nggak bagus, don't do it again. Gitu. Kan kita tahu, kalau begini menyulut nih suami gua, kalau begini bini gua nyulut. Ya kan? Anak gua begini, orang tua akan belajar dari itu. Oh sekarang gua nggak boleh ngomong itu. Gua tahu banget ya. Masa nggak bisa belajar? Ada pameo dunia bilang begini, keledai aja nggak mau jatuh kali yang kedua. Betul nggak? Dia nggak pernah mau jatuh loh untuk kedua kali. Jatuh di lubang yang sama. Kita lubangnya bisa ribuan kali. Selalu begitu. Malah cari sendiri lubangnya. Coba, cari sendiri lubang. Walaupun nggak ada lubang, di lubang-lubangnya. Aneh kan? Aneh kan? Terus gini. Cari masalah. Terus kalau dibilang gini, kok kayak keledai gitu. Nggak terima. Wish, gila, emang gue binatang. Tapi the fact, the reality, lo jatuh lebih dari 100 kali. Pertanyaannya 110 kali atau 5 kali, 3 kali. Pertanyaannya adalah, are you human being or not? Satu. Dan yang kedua, lo kayaknya bukan jatuh,
Bukan, lo hobi. Saya suka bilang semuanya, lo hobi. Nih, Alkitab bilang begini, Pak, Bu, karena roh itu penurut. Iya. Nah, Daging itu lemah. jadi kalau kita berjalan atau bersama dengan roh, pasti nurut, Iya. pasti. Iya. Tapi orang nggak mau disalahkan, termasuk saya nggak mau disalahkan, ya kan? Iya. Tapi kalau kita jalan dalam daging, jadi apa? Lemah. Iya. Kan daging itu lemah. Jadi kalau dia jatuh sampai 20, 30, 100, 400 kali sampai nggak terhitung, lo hobi. Lo bukannya lo hobi, ya kan? Benar nggak? Selalu nyalainnya tantangan. Saya suka bilang sama istri, sama mama saya selalu bilang, Johan, kalau kamu menikah, kalau ada pertikaian, jangan keluar rumah. Jadi saya suka bilang, oh gitu. Emang kenapa sih lo nggak keluar rumah? Setannya banyak. Gitu ya. Setannya banyak. Aduh, Yohan, nanti kamu. Tapi ingat ya, kalau kamu lagi ribut sama istri kamu, jangan keluar rumah. Ada aja, Pak. Keluar nih rumah, udah jadi negara bebas deh. Laki-laki bebas merdeka. Yang hebatnya, iblis langsung tahu, ngeklik kan. Baby, atau kadang-kadang lebih please, atau saya, atau yang, Anda, dear, hebat, dear, sayang, honey, ya kan, dearest, apa segala macam, betul nggak? Sampai orang tanya, kenapa sih banyak begitu? Kenapa sih dikatain begitu? Dia udah lupa namanya siapa aja, dear, darling, ya. Terus ada aja. Si itu mana? Kenapa? Hari ini selesai. Ayo ketemuan, ayo. Mau apa dulu? Mau mandi dulu? Apa mau ngobrol dulu? Ada. Selesai. Tapi kalau di rumah hadapin, kata Tuhan, hadapin. Dia ini mau ngomong, saya hadapin. Saya masuk ke kamar. Dia pernah kunci di depan. Dia buang pakaian saya dulu tuh, saya masih jadi pengusaha. Saya orang ajar, kan? Saya gedor-gedor. Dia diamin aja. Jam 3 pagi saya pulang. Sama bos saya. Gak lupa 3:30. Bos saya kan udah ngantuk kan, udah mabuk. Kemarin ya, nggak jelas. Oke bos, dalam hati saya. Tadi kita seneng bareng. Sekarang gue udah susah, dia meninggalin gue. Udah, sampai pagi. Nggak dibukain, saya ke rumah ibu saya. Bilang diri gue, mama saya udah. Kamu kan juga banyak salah. Iya sih. Terus gini, udah. Itu rumah kan berdua, Pak. Rumah gua berempat. Ya udah. Jadi kamu datang lagi. Udah, nggak usah kemana-mana. Pasti pintu kamu udah dibuka. Ya kan udah pagi. Iya, nggak usah kemana-mana. Ya Yohan, ya pulang ke rumah dikasih teh manis. Ya laki kan gengsi, Pak. Laki, kita laki. Coba dibatasin dulu yang perempuan kesini. Ya. Kita laki, bos. Punya harga diri, punya gengsi. Mama saya bilang, dibuang gengsinya Yohan, dibuang harga dirinya. Nah, Yesus sudah salibkan. Waduh, selalu di sini dulu. Sampai saya bilang sama ibu saya, Ma, tahu nggak Ma? Ini kalau di dunia semua kayak Mama, ini udah datang, udah nggak perlu. Saya pulang, panas. Jam 9 pagi, pintu udah terbuka. Saya lihatin, mana nih manusia, ya kan? Terbuka pintu, baru di kamar. Tutup pintunya. Iya. Udah damai. Ya kan? Buktinya dia sambut. Kan dia udah siap kan? Cuman saya bilang, saya tegur manusia. Kenapa yang jawab kerbau kan? Itu kelar, ikat dulu deh. Ya, saya tahu keras dia. Saya tahu banget. Saya tuh menikah hampir dengan batu, sangat keras. Tapi keras dia kenapa? Ini juga, kenapa lo mulai jam 3:30 gitu. Terus saya punya beralih, karena bos gue yang ngajak orang, udah lalu banyak alasan. Istri saya mau bilang, udah lawan dong, bilang pulang, lo kan punya istri. Oh, bukan doa keliling waktu itu? Wah, udah capek. Orang banyak restoran, doa keliling, tapi dosanya keliling terus. Doanya keliling, tapi jalan. Bos, gengsi bos, mandi dulu. Nggak ada gerakan. Kayak udah mau disembayangin gitu. Kayak mayat gitu. Ini orang gila. Dalam hati, wih gila keras banget.
Tensi lagi muncul. Nggak telepon aja, tadi jemput lo. Nggak selesai. Bayang itu ya, sorry nih Pak ya. Maaf nih Pak, Bu. Pasti terima. Pasti dia jemputnya, jemput pasti 1000% itu. Enak nih, mantep nih, ya kan? Di roh Tuhan, enak apanya? Nanti kamu tabur Tuhan. Nanti anak kamu gitu. Yusuf juga begitu. Istri Potifar, itu dulu Miss World nomor 1, 7 tahun berturut-turut dia terpilih kan? Yusuf. Terus Tuhan bilang, aku cuma ngadapin begini, kayak ada pertimbangan lah. Coba aku samperin nanti bini boleh nggak? Dia masih kayak itu batu tuh kan, tutupnya semua. Udah kayak calon mayat Pak. Ya sih Pak, gimana gue seneng, gimana gue diberkati begini. Tuhan bilang justru dimulai dari susah. Kalau kau bisa mengatasi itu nanti disenang. Udahlah, itu kan bini lo buka ternyata nggak terkunci Pak, lepas saya seret, tapi mukanya ke tembok. Saya bilang tuh mukanya ke tembok, Tuhan ya tinggal ditarik gini, dia akan balik. Saya tarik ini pertama, kedua, hai, sorry, saya ada salah. Ya, oke, nggak jawab, oke, ya kan. Jadi saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, oke, ya kan, iya, perlu oke. Saya baru makan, ya, apa, tau nggak, gue salah. Tapi lo dengar, gue minta ke Yesus aja diampuni salah gue, karena dia Tuhan. Kamu bukan Tuhan, ampuni dong, ya kan? Kamu salah sama saya nggak pernah hitung, saya ampuni, oke? Ya, saya Tuhan itu mengeluarkan senjata atom yang paling besar. Ya kan? Ya, dalam nama Yesus ya Mas. Ya. Walaupun sambil jalan ya Bu ya Pak, di depan gitu. Kalau bukan Yesus, kalau bukan Yesus, gue sedot darah lo kan, ya, kan kita masih keturunan vampir, karena darah Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kita pikir masih ganteng, cakep, berduit, kaya, terus disukai orang, gampang. Tahu nggak Bu Pak, kita nggak duga minggu depan begitu mau bangun nggak bisa bangun, stroke. Bisa, teman saya banyak. Kalau udah begitu nggak, mama yang dipanggil, mamanya gini, apa sih Pak, cerewet amat, nanti banyak dong Pak, ini aku udah kencing. Iya. Saya waktu lihat ini, gue nggak mau gitu, gue nggak mau. Dia bilang kau yang melalukan sakit penyakit daripadaku. Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Saya nggak pernah digotong ke rumah sakit. Saya nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Saya nggak pernah masuk ke rumah sakit dari umur 0 tahun sampai luar biasa. Tuhan Yesus. Tuhan. Ya. Nah itu tuh berat tuh, obatnya berat memang. Ya kan? Ya kan? Sparring partner terbaik istri saya. Saya berubah, dia berubah lebih hebat. Terjadi apa-apa dengan dia doain pertama. Jangan Tuhan. Coba istri lagi doain gue. Gue tungguin aja nama gue disebut tuh. Suami kita. Nah itu dia udah mantap ya kan. Dia memang pasangan. Jadi justru saya ya luar biasa. Jadi saya malah melukiskan itu, bukan pria yang ini takut istri itu bukan seperti itu. Justru ini adalah pria yang takut Tuhan. Iya. Kalau takut istri kan ngumpet-ngumpet lah di belakang. Justru saya melihat Bapak itu berani menghadapi masalah menurut saya. Tuhan lah ya baik ya. Banyak pria merasa dia pria. Tapi pada saat dia bermasalah dengan istrinya, dia kabur ke tempat yang lain. Yang akhirnya diserbu setan-setan itu. Saya nggak pernah tuh semua. Untuk pacaran aja saya nggak pernah alihkan ke tempat lain. Jadi saya udah dia. Jadi memang waktu pria didewasakan rohani. Kalau Tuhan kepilih benar pasti. Amin. Kita juga dibenarkan
Membenarkan semua ya. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Jadi banyak banget pengalaman Pak Johan di dalam Bisa 1000 kali diundang iman. terus nih. Yes. Satu Siap-siap aja ya, Pak, ya. Satu pertanyaan buat Pak Johan. Ya. Dulu tadi sempat berkata bahwa figur ayah Pak Johan kan penjudi, kasar. Nah itu bagaimana Pengaruhi ya. karakter orang tua Bapak seperti itu, tapi tidak membuat Pak Johan seperti itu? Itu mama tuh. Karena mama ya. Dan saya yakin Tuhan ya. Dia beri mama saya. Memang sudah ditakdirkan dari sana kali ya Pak. Saya susah punya jawaban lain gitu. Ya, karena saya lawan papa saya. Itu baku pukul, baku. Tapi pada ujungnya mama saya bilang lari, gitu, lari. Dia tahu takut terjadi satu ya hilang nyawa gitu. Saya hadapin, dia pakai golok, saya pakai gitar. Dia hantam saya nge-live, gitarnya pecah. Terus saya tungguin lagi, mama saya bilang lari goblok apa itu. Memang dia suka begitulah kalau temperamen. Tapi boleh tahu Papa akhirnya tetap pisah atau tetap ya, tetap. cuman dengan 2 tahun sebelum dia meninggal stroke. Nah itu yang saya lihat. Tapi wah bahaya ini, ya kan? Saya nggak boleh begini, ya dong, nggak boleh gue begini. Gue mau sehat, ya nggak Pak? Gue nggak mau di usia 36, 37 ya kan? Tuhan ciptakan lurus kenapa jadi bengkok? Kenapa begini? Tuhan ciptakan sempurna, enggak? Biar aja. Tuhan jangan, iblis jangan campur-campurin gue, jangan suka godain aneh-aneh. Gue lawan, gue serahkan dalam tangan Tuhan. Nggak mau sih. Saya udah lihat Pak, bapak saya jalannya susah, harus ditendang dari belakang, baru dia maju. Orang yang ganteng, kaya raya, terkenal, diberkati. Bapak kalau lihat bapak saya, ganteng amat ya. Tapi saya mama saya suka bilang, kamu jangan gitu, nggak boleh, ya. Mama cuma bilang sama kamu, kan kamu anak mama, harus dengarin Yohan, supaya kamu jadi indah di pemandangan Tuhan. Dan saya mau itu tuh. Jadi kalau doa aja Tuhan saya mau seperti kata mama saya pengen kayak begitu. Mama saya suka, jangan jadi penganiaya. Saya nggak pernah pukul istri saya. Tapi kalau bapak tanya mau pukul nggak sering. Saya suka, apa mau diapain? Enggak, aku cuma begini. Mana mau tahu? Padahal sih keinginan kita mau remes aja tuh Pak. Jadi dia apa tuh, dia ketawa, ini mau remes saya. Saya pernah gini dia, kamu cekek, bukan, gue nggak mau cekek. Gue cuma mau ukur lu punya leher. Wah kita doain supaya gue diberkati, gue beliin lokal lu. Beliin. Udah kadang-kadang kita gini, kan Mak, bagus kan? Kamu pura-pura cekek, kamu kesel. Mana ada tekanan, kan nggak ada. Jadi gini, saya bawa lucu. Saya bawa humor. Itu buat kita diberkati. Wow, dahsyat. Kalau kita, wah dia, saya nggak bilang dia jahat, cuman dia terluka lah. Kalau kadang-kadang ya, walaupun saya nggak buat sesuatu yang sangat-sangat apa, tapi terluka pasti. Dan saya juga bilang iya, dia dosa salah gua. Oke, saya bisa terima. Oke, Mak. Dia kalau tidur saya ketik-ketik. Dia suka bangun terus, apa sih Pak? Enggak, gua cuma mau lihat wajah lo, Ma. Ya boleh kan? Udah malam, Pak, dari tadi kan lo bisa lihat wajah gue. Nah sekarang gue mau lihat lo, oke, udah mah tidur lagi. Lo udah bangunin jadi gue nggak bisa tidur. Saya senang ngobrol sama dia, suka kita bagi-bagi kan, tanya-tanya, ngobrol ya tentang masa depan, anak-anak mau kemana nih, ya anjing-anjing kan tadi punya 5 kan tinggal 3, 2 mati. Pembantu, sopir, pelayanan, teman-teman, kemana Mas? Enak kan, Bu ya? Luar biasa. Tapi ada sosok dari pembentukan karakter Bapak, ada satu sosok yang sangat mempengaruhi Bapak. Ya, saya sih nggak sempurna, jauh dari sempurna. Ibu ya. Nah buat mungkin penonton yang nggak ada sosok ibu yang kayak Pak Johan gitu ya, berarti carinya ya cari ibu rohani ya, Pak, atau Bapak rohani. Ada banyak kan yang kita bisa jadi contoh kan. Kita lihat kanan kita, tapi Tuhan tuh baik, kadang-kadang dia datang sendiri kepada tuh orang. Iya, betul. Nggak usah lagi pakai tujuannya, ini aku gitu.
bisa. Dan juga, atau dibentuk melalui gembala, pendeta, teman, sahabat, ya. Iya. Ada aja. Dan juga punya hati mau dibentuk ya Pak. Itu yang pertama, orang boleh mempunyai role model ya. Iya. Tapi kalau dia nggak mau dibentuk, pernah nggak Bu? Ya, Pak? Iya. Sama kedua, belajar dari kesalahan. Jangan masuk kesalahan yang sama. Ada ya. Jadi ketiga, belajar dari diri sendiri. Gue pernah lakuin salah. Aku kan. Ketiga, lihat ada orang-orang yang salah. Oh, jadi dampaknya begitu. Enggak. Gitu ya. Luar biasa. Amin. Oke, luar biasa. Untuk Mercy sendiri, sekarang udah menikah? Belum menikah ya? Nah, ada ini nggak? Ada suatu kriteria khusus nih, aku nanti mau punya pria yang seperti apa, mau kayak papa, hamba Tuhan, atau bagaimana, profesional? Nah, kalau dari keluarga kita selalu ngomong, papa bilang, Kak, cari jodoh tuh 4 ta, bilang. Yang pertama, takut akan Tuhan, ya kan? Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, tajir. Loh, kan orang yang takut akan Tuhan pastinya dia bertanggung jawab, pastinya juga bisa mengelola keuangannya dia gitu. Ya nggak mesti yang melintir-lintir banget, tapi kalau diberikan ya nggak nolak gitu kan ya. Dan yang terakhir tampan gitu. Jadi 4 ta ini, Bapak bilang kalau bisa cari jodoh nih 4 ta ini gitu. Mirip-mirip kayak papa gitu ya? Iya, harus banget kalau bisa persis kayak dia, tapi kan nggak ada duanya ini. Iya, luar biasa. Ya, kalau yang mirip-mirip lah, cari-cari bisa, pasti Tuhan sediakan gitu kan. Pastilah apa yang diinginkan. Betul. Kalau nggak di training sama papa dulu. Tapi kalau nanti pacaran, apa nih kiat-kiatnya? Apa nanti harus percaya kudus, dipercayain ke papa, dikenalin ke papa? Kalau papa nggak boleh, berarti langsung putus nurut gitu, atau gimana nih? Kalau aku dan adik aku, memang kita berdua nih udah tahu kalau mana nih ya, kalau yang udah harus patut dibawa ke orang tua harus kita bawa gitu. Tapi biasanya kalau kita pacaran pasti tahu. Even dulu saya pacaran sama yang beda agama, jangan diikutin ya saudara-saudara ya. Dulu beda agama pun papa tahu akhirnya gitu. Terus ujungnya papa nggak judge saya. Dia cuma bilang, Kak, papa dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan ngomong sama papa, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Udah gitu aja. Besokannya putus, ya udah gitu. Papa bilang, udah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu kan ya. Jadi udah nggak pernah cari lagi yang beda agama ngapain gitu. Karena dulu kan memang dalam Tuhannya sembarangan gitu. Tapi sekarang kalau lihat, oh ini kayaknya kriterianya udah memenuhi semua nih, dan apa yang kita udah kenalan lama gitu kan, atau kan nih orang udah kayaknya cocok nih, ya udah langsung bisa kenalin ke orang tua gitu. Iya, jadi anak nurut. Bener, jangan ngumpet-ngumpet, haruslah jujur. Soalnya mata orang tua kan pasti lebih bisa betul, ngeliat lebih peka. apa Mereka yang pasti baik buat peka. kita Betul. Terus sebagai anak pendeta yang cukup dikenal di Indonesia itu, ada beban sendiri gak buat kalian? Nah ini banyak banget yang nanya kayak gitu, beban gak kalau punya orang tua pendeta terutama terkenal gitu? Kalau menurut aku sih enggak, sama sekali enggak gitu. Kalau tanya berat, udah pasti berat lah, kita hidup sendiri pun pasti berat gitu kan. Justru memiliki orang tua yang pendeta yang dikenal, aduh bonus poinnya banyak. Contohnya pergi makan tempat manapun ada yang lihat, dibayarin. Itu poin lainnya, tapi lebih enak. Jadi akhirnya setiap kehidupan atau mau bergerak kemanapun ada kak gitu, selalu dimanggilkan kak, jangan gini ya, kak arahnya ke sini, kak nggak seperti itu hidupnya, kak gini loh gitu. Jadi nggak ada berat atau beban, sama sekali nggak ada. Kalau ditanya mau ulang lagi, tetap lagi mau pilihnya lagi sama. Jadi gitu. Fun aja ya. Fun aja. Jadi nggak ada seperti kayak gue harus terpaksa nih jadi anak baik nih demi papa gue nih, demi nggak ada ya. Nggak, papa mama membebaskan kita juga. Oh, lah terus bebas tapi tetap dalam koridor Tuhan, koridor Tuhan, betul, jalurnya Tuhan gitu. Bebaskan, nggak dituntut harus kamu harus jadi pendeta, kamu jadi enggak. Kata sebelumnya kan kamu jadi hamba Tuhan, nggak mau jadi pendeta. Kalau bisa jadi businesswoman kayak biar dapat duit lah, biar sukses, bisa berkati papa mama, enggak gitu. Diberi kebebasan, terserah kamu mau kuliah jurusan apa, terserah gitu. Tapi tetap dalam jalurnya Tuhan gitu. Jadi apa yang kira-kira kalau menurut Mercy ya, apa yang membuat Mercy akhirnya selain yang tadi karena masalah kecelakaan tersebut membuat jadi pelayanan Tuhan, baik sama Tuhan. Tapi selain itu apa sih yang membuat Mercy itu yakinin bahwa gue ada hari ini baik, selain Tuhan pastinya
orang tua lah ya. Betul, pasti. Benar, udah hanya orang tuanya. Kita lihat dulu hidupnya kan bukan seperti Yohan Lumoindong yang sekarang gitu. Dan hidupnya berat, tadi diproses sudah dengar sendiri berat banget. Bahkan dari awal saya lahir pun seharusnya nggak hidup ya Pak ya. Dari awal udah dibilang dokter pun pada saat mama hamil melahirkan saya terlalu banyak minum air ketuban dan kelilit tali pusar. Panjang benar ya tali pusar mama saya juga bingung gitu kan, kelilit sampai lahir. Terus dokter bilang, aduh ini badannya ungu, harus masuk inkubator. Gitu. Dari situ makanya nama saya Mersidi, belas kasihan Tuhan. Betul. Belas kasihan dari Tuhan Bapak berikan itu. Dan dilihat prosesnya susah ya susah. Enggak lah, semuanya langsung sukses, enggak. Ada proses, kita susah makan, susah beli susu. Saya ini produk yang dibesarkan pakai air tajin. Gitu. Oh iya, beras ya. Iya, betul. Air biasanya tajin. orang dulu pakai beras. Ya, orang dulu gitu kan. Orang pakai air tajinnya segede gini kan ya, gimana pakai susu formula gitu. Jadi ngikutin proses yang sulit, yang sakit, yang nggak enak. Jadi sampai sekarang kalau tanya contoh modelnya tetap orang tua. Nggak ada lain selain Tuhan yang saya bisa lihat ya orang tua sendiri. Karena apa yang Papa khotbahkan, Papa jalankan, dan apa yang Papa jalankan itu yang Papa khotbahkan. Begitu juga dengan Mama. Luar biasa. Itu luar biasa. Iya. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana keluarga ini benar-benar menjalankan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya tanpa Tuhan. dua muka. Iya. Ya, menjadikan Tuhan benar-benar savior. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat apa yang disaksikan oleh Pak Yohan dengan anaknya sangat luar biasa. Kehidupan apapun, sesulit apapun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau tabur, Tuhan akan gantikan. Engkau menabur yang baik, engkau akan menuai kebaikan berkali-kali lipat. Bahkan di luar apa yang kita pikirkan, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan berkat buat orang yang mengasihi Dia. Dan satu hal lagi, kita belajar bahwa kesabaran adalah buah daripada roh. Saya percaya setiap kita anak Tuhan dipimpin oleh roh, sehingga kita mematikan perbuatan daging. Dan saya percaya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena baginya ada suatu kebodohan. Tetapi kita anak Tuhan, kita percaya setiap orang yang melakukan perbuatan roh, dia akan dipimpin oleh roh Allah. Dan juga kita harus belajar mengendalikan emosi. Kalau kita marah, usahakan kita berdoa supaya kita bisa tenang dan kita kembali lagi mengasihi pasangan kita. Dan saya percaya setiap pasangan yang luar biasa mengasihi, anak-anak akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Anak-anak akan bertumbuh di dalam lingkungan yang sehat dan mereka akan mencintai Tuhan, karena kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita semua. Amin. Yes. Kita bersyukur bahwa di video ini saya percaya banyak hal yang kita semua bisa belajar dari kehidupan Pastor Yohan Lumoindong dan juga anaknya, dan bahkan keluarganya yang tidak bisa hadir, tapi bagaimana kita juga bisa menilai keluarga ini begitu luar biasa, bagaimana mencintai Tuhan dan benar-benar Tuhan Yesus Allah yang hidup menyertai setiap orang-orang benarnya. Amin. Kita itu mungkin nggak langsung benar, tapi kita mau belajar taat, lembut, mau dibenarkan. Kita sudah lihat praktik nyata Pastor Yohan dan kemudian mengimpartasikan keluarganya ya, apalagi untuk pria menjadi imam kepala yang menjadi contoh buat istri dan anak-anaknya, maka menjadikan keluarga itu menjadi Shekinah glory, dan maka berkat-berkat tidak akan pernah berkesudahan karena Amin. Tuhan sendiri yang menyediakan. Dan teman-teman, buat teman-teman yang mau dikuatkan dan didoakan, boleh DM ke TikTok dan Instagram Keluarga Hati Ilahi, atau teman-teman juga yang mau sharing tentang kehidupannya boleh juga DM, atau mau memberikan komentar tentang video ini, mau bertanya silakan di kolom komentar di YouTube saudara. Dan jangan lupa untuk bisa setia menonton Keluarga Hati Ilahi dan share sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Yes. Ya, luar biasa, kesaksiannya sangat memberkati. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Memberkati ya Pak. Memberkati Ibu. Lanjut terus ya. Tuhan Yesus Amin ya. Puji Tuhan ya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.